Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga pagi ini anak-anak hebat lebih bahagia dan lebih semangat lagi ya. Oke, alhamdulillah kali ini kita akan belajar masih di tema 6, subtema 3, kita akan belajar tentang pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Tentunya seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Solih-solihah dapat membuka bukunya pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3 halaman 60 sampai dengan halaman 66. Nah, kali ini kita awali dengan muatan bahasa Indonesia. Mengenal tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat. Tanda baca titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat baru yang diawali huruf kapital. Jadi materinya masih sama seperti subtema 1, subtema 2. Dalam muatan bahasa Indonesia ini kita belajar bersama huruf kapital itu digunakan untuk apa saja. Teman-teman masih ingat pastinya ya. Jadi sudah ulas kembali, penggunaan huruf kapital digunakan pada awal sebuah kalimat. Nah, kali ini ada sedikit tambahan materi. Di akhir kalimat itu ditambahi dengan di akhir kalimat itu ditandai dengan tanda baca titik. Nah, setelah tanda baca titik, kita dapat menuliskan kalimat baru yang diawali dengan huruf kapital. Oke, nah sekarang kita akan belajar bersama-sama muatan materi bahasa Indonesia. Anak-anak dapat membuka bukunya pada halaman 65. Mari kita baca bersama-sama. Ibu guru menyuruh para siswa membawa tanaman. Tanaman itu akan ditanam di halaman sekolah. Maya membawa bunga mawar. Rio membawa tanaman lidah buaya. Mereka bekerja sama menanam tanaman tersebut. Kini halaman sekolah penuh dengan tanaman. Oke, seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, pada materi ini di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Setelah tanda titik, untuk mengawali kalimat baru lagi harus diawali dengan harus diawali dengan huruf kapital. Nah, untuk tanda titik yang di depan ini agar lebih rapi saja, Ustazah sengaja menambahinya atau memberikan simbol. Tapi nanti ketika anak-anak menulisnya di buku tulis, anak-anak tidak perlu menambahkan tanda titik seperti Ustazah ini, ya. Oke. Nah, selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk mengawali nama orang. Maya membawa bunga mawar. Rio membawa tanaman lidah buaya. Bunga mawar, tulisan mawar tidak diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena mawar merupakan nama tanaman. Masih ingat ya? Jadi huruf kapital tidak digunakan untuk mengawali nama benda, nama tanaman, dan juga nama hewan. Oke. Mereka bekerja sama menanam tanaman tersebut. Kini halaman sekolah penuh dengan tanaman. Mereka harus merawat tanaman setiap hari. Oke. Teman-teman punya tanaman di rumah ya? Apakah tanamannya dirawat juga?
Iya, pasti semua tanamannya dirawat ya. Jadi tanaman itu sama seperti kita, butuh makanan, butuh minuman. Makanya kita jika mempunyai tanaman juga harus dirawat. Nah, untuk tugas pertama kalian adalah muatan bahasa Indonesia. Tulis jenis tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Jadi di sekitar rumah teman-teman pasti banyak sekali tanaman ya. Mungkin ada yang punya tanaman mangga. Mungkin juga ada yang punya tanaman bunga mawar, bunga matahari, atau sejenisnya. Nah, sudah mau kalian menuliskan jenis tanaman tersebut. Kemudian setelah dituliskan jenis tanamannya, kalian bisa menjelaskan bagaimana keadaan tanaman tersebut. Apakah tanaman itu segar, apakah tanaman itu layu, dan lain sebagainya. Nah, ditulisnya menggunakan huruf tegak bersambung di buku halus. Jadi, nanti ketika teman-teman sudah mengingat atau sudah menemukan bahan untuk menulis teksnya, teman-teman dapat menulisnya di buku halus dengan tulisan tegak bersambung. Jangan lupa ya teman-teman, ketika mengawali sebuah tulisan harus diawali dengan tulisan Bismillah. Agar apa Ustazah? Bismillah itu adalah doa agar kita dimudahkan dalam mengerjakan. Iya. Nah, sekarang kita masuk pada muatan materi matematika. Oke, teman-teman, kita balik dulu ke muatan matematika, ada di halaman 60 dan halaman 61. Halaman 61, silahkan dibuka teman-teman ya. Mari kita baca bersama. Di belakang rumah Maya ada pohon jagung. Pohon jagung itu kini sudah tua. Jagung-jagung itu sudah saatnya dipanen. Maya membantu ayahnya memanen jagung. Jagung yang sudah dipanen kemudian ditimbang. Perhatikan timbangan jagung di samping. Berat jagung tersebut 3 kg. 3 kg sama dengan 30 ons. 30 ons sama dengan 3000 gram. Kemarin anak-anak kelas 2 sudah panen raya ya yang laki-laki. Alhamdulillah semua karyanya bagus-bagus. Ayo yang belum mengumpulkan sudah tunggu ya. Masih sudah tunggu. Oke, nah kita ingat-ingat bersama ya teman-teman. Satuan ukuran berat baku. Jadi gram disimbolkan dengan G. Jadi satuan baku gram itu disimbolkannya ditulis dengan huruf G. Ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Kilogram disimbolkan dengan KG. Jika gram tadi disimbolkan dengan G, maka kilogram disimbolkan dengan KG. Catatan. Ayo diingat-ingat bersama-sama. 1 kilo 1000 gram. 1 kilo 10 ons. 1 ons 100 gram. Mari kita hafalkan bersama. Ulangi lagi. 1 kilo 1000 gram. 1 kilo 10 ons. 1 ons 100 gram. Mari kita hafalkan bersama. Oke, teman-teman coba dibuka LKS-nya halaman 61. Di situ ada timbangan duduk yang menunjukkan berat jagung. Berat jagungnya ada di angka 3 dan satuan berat baku yang digunakan pada timbangan duduk tersebut adalah KG. Sehingga berat jagung tersebut adalah 3 kg. 1 kilo sama dengan 10 ons. Sehingga 3 kilo sama dengan 30 ons. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Sehingga 3 kilo sama dengan 3000 gram. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama soal ayo berlatih yang ada di halaman 61. Kerjakan soal-soal berikut. Ada 5 soal yang harus dikerjakan oleh Solih dan Solihah. Soal yang pertama adalah
40 ons sama dengan titik-titik kilogram. 300 gram sama dengan titik-titik ons. 9 kilo sama dengan 90 ons. 15 ons sama dengan titik-titik gram dan 2000 gram sama dengan titik-titik kilo. Oke. Kita ingat-ingat bersama. 1 kilo sama dengan 10 ons. Sehingga 40 ons sama dengan 4 kilo. Soal yang kedua. 300 gram sama dengan titik-titik ons. Ingat, 1 ons sama dengan 100 gram. Sehingga 300 gram sama dengan 3 ons. Soal yang ketiga. 9 kilo sama dengan titik-titik ons. Ingat ya, 1 kilo berapa on? Ya, betul. 1 kilo sama dengan 10 on. Sehingga 9 kilo sama dengan 90 on. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. 15 on sama dengan titik-titik gram. Masih ingat tidak? 1 ons tadi berapa gram? Iya, betul. 1 ons sama dengan 100 gram. Sehingga 15 ons sama dengan 1500 gram. Soal yang terakhir. 2000 gram sama dengan titik-titik kilo. Ingat, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Sehingga 2000 gram sama dengan 2 kilo. Oke. Materi selanjutnya kita akan belajar kesetaraan berat. Silahkan dibuka bukunya halaman 66. Pagi hari, Ayah Maya pergi ke kebun. Kebun itu ada di belakang rumah. Ayah Maya akan menanam tomat. Ayah Maya membawa 20 ons bibit tomat dan 2 kilogram pupuk. Berapa berat barang yang dibawa Ayah Maya? Untuk dapat mengetahuinya, kita dapat menyamakan satuan berat pada kedua barang tersebut. Jika satuan berat dua benda itu tidak sama, maka kita harus merubahnya ke pertanyaannya. 1 kilo sama dengan 10 ons. Jika pupuk memiliki berat 2 kg, maka beratnya sama dengan 20 ons. Berat barang yang dibawa Ayah Maya sama dengan berat bibit tomat ditambah berat pupuk. Berat bibit tomatnya adalah 20 ons. Berat pupuknya 20 ons. Sehingga jumlah barang yang dibawa Ayah Maya adalah 40 ons. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1 untuk lebih jelasnya ya. Bibi membeli 500 gram salak dan 30 ons stroberi. Jumlah berat buah Bibi adalah titik-titik ons. Ketika soalnya satuan beratnya adalah ons, kita harus menyamakannya. Yang belum sama kita jadikan ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ons. Maka di sini yang harus dirubah adalah gram dirubah menjadi ons. Sehingga cara menjawabnya adalah 500 gram sama dengan berapa ons? Ya, betul. 500 gram itu sama dengan 5 ons. Karena dalam 1 ons itu ada 100 gram. 30 ons dirubah menjadi ons ke ons. Tetap berarti 30 ons juga sama dengan 30 ons. Jadi berat buah Bibi adalah 5 ons ditambah 3 ons sama dengan 35 ons. Oke. Nah, untuk tugas kedua, muatan matematika. Solih-solihah dapat menulis kembali 3 soal yang dituliskan Ustadzah ini di buku tulis tematik. Ingat ya teman-teman, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah disamakan terlebih dahulu satuan beratnya. Jika yang ditanya adalah ons, maka yang tidak ons dirubah satuan beratnya menjadi
ons, begitu seterusnya. Oke, sudah bacakan ya solih-solihah. Soal nomor 1. Sofia membeli 2 buah durian. Berat buah durian itu 2 kilo dan 3 kilo. Berapa kilogram berat 2 buah durian yang dibeli Sofia? Soal nomor 2. Ibu Kamila membuat 1 kilogram kue kering. Ibu Kamila membeli 2 ons kue kering kepada Ibu Kamila memberikan 2 ons kue kering kepada Alvan. Berapa ons sisa kue kering Ibu Kamila? Yang ditanya nomor 2 ini adalah ons, sehingga kilogramnya yang tidak sama harus dirubah menjadi ons. Nomor 3. Ilham memiliki padi dengan berat 20 kg dan jagung 300 ons. Berapa ons berat padi dan jagung Ilham? Ada 3 soal muatan matematika, silahkan ditulis di buku tematiknya dan dikerjakan seperti biasanya. Oke. Untuk materi terakhir adalah muatan SBDP. Kali ini muatan SBDP kita adalah tentang karya seni 3 dimensi. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar bersama ya. Sudah belajar bersama-sama membuat bahan dari plastisin. Yang laki-laki membuat jagung dan yang perempuan membuat tanaman atau bunga mawar. Di sini Ustazah mengambil contohnya yang dikumpulkan oleh Mas Atala. Jadi alhamdulillah Mas Atala sudah mengumpulkan tugasnya. Di sini Mas Atala membuat jagung dari plastisin. Oke. Karya seni berikut merupakan contoh karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki isi dan ruang. Karya seni 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Karya seni 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Gambar tersebut merupakan gambar karya dimensi yang terbuat dari plastisin. Jadi yang dipegang Mas Atala ini adalah karya 3 dimensi yang terbuat dari plastisin. Oke. Solih-solihah, untuk tugas bahasa Indonesia dan tugas matematika yang ada di video ini, silahkan di-share, didokumentasikan dan di-share seperti biasa. Nah, untuk tugas ketiga, seperti biasa, solih-solihah wajib mengerjakan latihan pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Tidak usah didokumentasikan maupun di-share. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.